Berarti sebenarnya bank uang itu sebenarnya ada di hati. Iya, ada hati. Ya? Di hati. Bicara soal hati ke hati. Ya. Jadi kalau hati ini terbuka dengan orang lain dengan motivasi yang baik, pasti uang itu juga akan keluar ya dari hati. Seseorang bisa mengatakan kalau saya mencintai Kay tapi dia tidak melakukannya, sama saja. Sejarah telah mencatat begitu banyak tokoh-tokoh luar biasa di dunia ini yang memiliki karya-karya besar yang punya kekuatan bagi orang lain dan tentunya bermanfaat. Namun, masih banyak lagi orang-orang yang memiliki hati yang besar tapi belum tertulis di dalam sejarah dunia. Suara inspirasi hadir untuk mengangkat orang-orang sederhana yang memiliki hati besar untuk membangun dan bermanfaat bagi orang lain. Sahabat Suara Damai, sudah bersama saya di sini Kakak Otis Jamrewau. Hormat kakak. Kakak Otis ini sendiri saya sudah resmi kedua kali ya? Ya, sudah dua kali. Dan di pertemuan yang kedua ini saya mau meresmikan ya panggilan saya untuk Kakak Otis sebagai tokoh inspiratif di Kepulauan Kei. Nah, sahabat Suara Damai, kenapa saya bisa mendeklarasikan Kakak Otis ini sebagai tokoh inspiratif di Kepulauan Kei? Karena sosok yang begitu luar biasa, yang dengan segala kekurangan dan kelebihan bisa berusaha untuk menjadi manfaat yang baik untuk orang-orang di Kepulauan Kei ini. Nah, Kakak Otis, pasti semua orang tuh punya mimpi ya, punya mimpi dari kecil dia akan menjadi ini itu. Apakah Kakak Otis ini sendiri dari kecil punya mimpi untuk bisa sampai ke titik ini? Maksudnya yang titik yang tadi saya sudah bilang bahwa sebagai tokoh inspirasi. Oke, terima kasih kakak. Kalau berbicara tentang mimpi berarti berbicara tentang cita-cita ya, semua orang. Bermimpilah setinggi langit, bercita-citalah setinggi langit. Kalau cita-cita saya tuh menjadi seorang pastor kakak. Ya. Wow. Kalau di Katolik pastor. Tapi pasti ada cita-cita yang tercapai dan ada juga cita-cita yang tidak tercapai. Jadi saya tidak kesampaian menjadi seorang pastor. Kira-kira seperti itu kakak. Tapi sempat kecewa atau tidak Kak Otis? Maksudnya kayak saya kan menjadi pastor tapi tidak jadi begitu. Kalau menurut saya sih rencana Tuhan itu biarkanlah rencana Tuhan. Jadi saya tidak kecewa saat berhenti di SMP kelas 3. SMP kelas 3 untuk tahapan untuk menuju pastor itu sendiri. Tapi tetap berlanjut pendidikan kan? Ya, tetap SMA. berlanjut pendidikan sampai SMA. Nah, selain cita-cita pastor, apakah ada cita-cita yang lain gitu kan? Kalau misalnya saya tidak bisa jadi pastor, berarti saya mau jadi yang lain gitu. Kalau menjadi yang lain saya tidak pernah terpikirkan untuk menjadi yang lain. Lebih ke jalan hidup aja. Jalani hidup. Ya. Nah, ini kan pasti kalau sudah lulus SMA pasti teman-teman kan pada mau kuliah, pada sudah memikirkan untuk ya setidaknya bisa melakukan hal-hal yang nanti bisa buat happy diri begitu. Jadi Kakak Otis waktu tamat dari SMA melanjutkan kuliah atau? Kalau tamat SMA, selesai tamat SMA, saya langsung kerja. Merantau dulu, saya merantau. Merantau ke Papua, balik lagi ke sini, kerja di sini sampai 2018 terakhir saya bekerja sih. 2017. Nah, sahabat Suara Damai, kita sudah tahu ya bahwa Kakak Otis ini adalah ketua dari Gerakan Kei Cerdas. Nah, sejak kapan Kakak Otis ini sendiri mengenal Gerakan Kei Cerdas? Kalau Gerakan Kei Cerdas ini awalnya saya tidak pernah tahu tentang pergerakan ini. Tapi saat saya diminta bergabung di Gerakan Kei Cerdas, tepatnya bulan September ya 2017 oleh kakak James Remetwa.
Kakak James Remetua ini adalah salah satu pemuda yang mendorong saya masuk ke gerakan Kecerdas. Jadi saat masuk di gerakan Kecerdas, saya tidak tahu gerakan Kecerdas ini seperti apa, bagaimana cara kerjanya, apa tujuannya. Dari situ saya mulai ikuti aja, saya mulai bergabung. Pertama awal turun itu bulan Oktober, itu di Kiai Kecil Timur, ada kegiatan bermain di luar sekolah. Di situ saya turun. Tapi sebelum turun, pribadi saya sama apa yang GKC buat tidak sinkron. Tidak sinkron. Kenapa? Karena saya punya masa lalu yang bukan masa lalu ya. Saya punya pribadi yang memang saat itu boleh dibilang kelam juga. Kelam. Ya. Tapi dua dunia yang berbeda disatukan. Contohnya gerakan Kecerdas bergerak di dunia pendidikan, sedangkan saya bergerak di dunia malam lah, dunia malam, dunia yang happy. Mulai berjalannya waktu 2017, 2018, kegiatan ini kelihatannya mulai positif, mulai merubah saya. Kecil ini kayaknya arahnya mulai merubah saya nih kecil. Semua kegiatannya positif. Kakak James mulai mengajak saya terus, ada beberapa teman di situ. Tapi saya lebih dekat dengan Kakak James ya, karena satu lingkungan pergaulan juga waktu itu. Mulai 2018 GKC mulai namanya organisasi, satu perkumpulan pasti ada apa istilahnya, ada turun, ada naik ya, itu pasti seperti kehidupannya. Ada yang kadang susah, kadang senang. Jadi waktu itu GKC teman-teman mulai sepakat kalau kita buat GKC ini. Waktu itu sistemnya masih koordinator umum. Koordinator umum. Lalu teman-teman sepakat supaya kita buat GKC ini punya organisasi, punya badan pengurus. Nah, lalu situ teman-teman coba untuk menunjuk ketuanya siapa. Jadi waktu itu sementara ada koordinator. Saya hari itu saya tidak pernah terpikirkan dipilih sebagai ketua. Dengan latar belakang pendidikan dan latar belakang kehidupan, saya mungkin tidak lebih hebat dari teman-teman yang lain. Ada yang latar belakang pendidikan dan pekerjaan, kehidupan juga berbeda jauh daripada saya. Di saat itu saya menolak karena saya merasa kalau saya tidak bisa waktu itu. Tapi teman-teman, kakak Koko teristimewa, kakak Koko Yewiana, dia bilang, Adi bisa. Adi harus ambil, Adi harus bisa. Kalau orang lain bisa, kenapa Adi tidak bisa? Dari situ saya mulai pakai kalimat dari kakak Koko, kakak James, kakak yang lain sebagai motivasi buat saya. Karena saya tidak mau mengecewakan mereka. Kalau mereka menganggap saya bisa, artinya saya bisa. Jadi saya ingin membuktikan kepada mereka kalau saya bisa. Kurang lebih seperti itu. Wow. Berarti GKC ini sendiri dengan sendirinya membawa Kak Otis untuk keluar dari yang namanya dunia malam yang tadi ya. Padahal Kak Otis juga sempat merasa tidak layak karena ini kan bergerak di bidang pendidikan. Ya kan, otomatis lebih identik dengan yang namanya guru. Ya. Dan guru itu adalah suri teladan gitu. Bagaimana bisa seorang yang tadi punya kelam ya, punya masa lalu yang kelam ya, latar belakang pendidikan yang hanya sebatas SMA. Ya, tapi saya percaya pasti ada satu yang spesial yang dimiliki oleh Kakak Otis ini sehingga bisa dipercayakan ya teman-teman untuk memimpin komunitas ini. Nah, Kak Otis, kalau kita anak muda nih kan, anak muda. Kalau kita sudah di usia yang dewasa, pasti fokus kita tuh begini. Kita harus bisa punya pekerjaan yang bagus, kita punya uang yang banyak, punya pasangan yang
seiring sejalan yang luar biasa juga untuk membawa kita ke yang namanya tuh kenyamanan. Nah, kalau berbicara tentang komunitas sosial kayak gini kan, pasti tidak mendatangkan ya, maksudnya keuntungan dari sisi finansial. Nah, bagaimana kakak bisa bertahan sejauh ini? Gitu, bisa bertahan Oke, sampai sekarang. terima kasih. Awalnya saya pernah bekerja, Eh, bekerja dan menjalankan aktivitas gerakan kecerdas ini bersamaan. Beberapa kali saya tidak mengikuti kegiatan touring Ohoy karena bertepatan juga dengan pekerjaan Waktu saya. kerja. Ya, jadi saya harus memilih antara GKC atau pekerjaan. Eh, Secara manusia pasti kita butuh uang, Iya. ya pasti. Tapi secara hati kita butuh bahagia. Saya kalau punya uang tapi saya tidak bahagia, kenapa harus pusing? Jadi saya memilih untuk tetap berada pada gerakan kecerdas dan saya meninggalkan pekerjaan. Karena bagi saya tuh uang itu bukannya segalanya. Kebahagiaan itu bukan tentang uang saja, tapi kebahagiaan itu tentang bagaimana kita menempatkan diri, kita membuat orang lain bahagia. Orang lain bahagia, kita melihat orang lain bahagia itu adalah kebahagiaan bagi kita sendiri. Contohnya ya adik-adik ini, saat adik-adik bahagia, kami juga bahagia. Nah itu. Aduh. Sobat Perdamaian, saya begitu teriris ya, kayak saya kayak punya hal-hal yang besar tapi belum bisa melakukan apa-apa untuk orang lain. Sementara kakak Otis ini dengan latar belakang yang seadanya, yang mau dibilang hancur-hancuran tapi bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, Kak Otis berada di posisi kakak Otis nih, misalnya kebahagiaan itu tidak diukur dari uang ya, materi. Tapi pasti ini kayak dilihat dari sudut pandang orang tua ya. Orang tua pasti kayak, anak ini saya sudah didik dari kecil sampai besar, dan sudah pasti orang tua punya harapan untuk ya dia punya pekerjaan, punya ini. Tapi kakak Otis malah meninggalkan pekerjaan yang apalagi di zaman sekarang ini cari pekerjaan paling susah. Nah, kakak Otis bisa meninggalkan itu dan berbakti sepenuhnya untuk orang-orang. Nah, apakah tidak menimbulkan keresahan bagi orang tua atau mungkin keluarga, lingkungan gitu? Sebenarnya orang tua tuh pasti akan senang apabila anaknya berhasil. Berhasil ini mungkin orang tua saya tidak pernah mengeluh. Kenapa? Karena saya punya masa lalu yang kelam. Dengan saya bersama GKC merubah masa lalu saya yang kelam, itu adalah satu keberhasilan untuk saya merubah diri saya lewat GKC. Dan itu menjadi kebahagiaan untuk orang tua. Bukan tentang saya harus sekolah tinggi, saya harus punya pekerjaan. Intinya selagi saya masih melakukan hal positif, saya yakin setiap orang tua yakin pasti saat anaknya melakukan hal yang positif, orang tuanya pasti bahagia. Dan lingkungan juga pasti senang kalau melihat saya berubah seperti ini. Mungkin seperti itu, Kakak. Berarti kekuatan DNA dari orang tua itu yang ya mengalir ya di kakak Otis, sehingga kakak Otis itu bisa dengan sendirinya bisa pure untuk tetap berjalan dengan kebahagiaan versi kakak Otis ya, bisa bermakna bagi orang lain. Nah, pasti untuk melakukan semua itu tuh ada tantangan ya. Pasti ada tantangan. Nah, bagaimana sih kakak Otis bisa berbagi kepada sahabat Suara Damai, terlebih khusus orang-orang muda ya, terlebih khusus orang-orang muda untuk menanggapi atau merespons setiap tantangan kehidupan yang ada gitu, untuk bisa menjadi bermanfaat bagi orang lain? Kalau saya secara pribadi itu ini masalah ketulusan hati ya. Kalau untuk Tanah Kei, kalau bisa mencintai Tanah Kei dengan, kalau seseorang bisa mengatakan kalau saya mencintai Kei tapi dia tidak melakukannya, sama saja. Jadi mencintai Kei itu bukan hanya sebatas narasi, sebatas mengatakan saya mencintai Kei, tapi mencintai Kei itu harus melakukan, meskipun itu kecil, meskipun itu tidak terlihat, tapi lakukan dan memperbiasakan hal-hal yang baik dan yang benar. Yang baik katakan baik, yang benar ya katakan benar. Seperti itu kurang lebih pandangan dari saya secara pribadi. Wow, luar biasa sekali Kak Otis. Nah,
saya yakin pasti untuk melalui semua itu, untuk mengorbankan sesuatu pasti tidak mudah ya, tidak mudah. Pasti ada begitu banyak tantangan ya, tantangan. Nah, kan tadi Kakak Otis bilang sudah tinggalkan kerja dan fokus kepada GKC, gerakan-gerakan ya, aksi-aksi yang dibuat. Nah, kalau kita secara manusia pasti nih juga hitung-hitung nih kan, Ya. tidak punya pekerjaan, tidak punya uang, ya. Bagaimana bisa mengeksekusi kegiatan-kegiatan, mengeksekusi pribadi sendiri dulu ya, secara materi, misalnya mau urus ini butuh bensin, mau urus ini butuh uang. Bagaimana Kakak Otis bisa menghadapi tantangan-tantangan itu? Selama saya kurang lebih 2 tahun, 26 Mei, tepatnya 4 tahun gerakan Ki Cerdas berdiri. Segala sesuatu pasti butuh uang. Tapi selama kami berjalan, kami melakukannya dengan hati. Jadi kalau tantangan, bicara tentang tantangan ya, kalau saya tuh secara pribadi, kalau ketemu buat sesuatu dengan hati, itu pasti tidak ada tantangan. Ya, jadi kalau saya pengangguran ya, tapi kan teman-teman saya yang lain bukan pengangguran. Jadi kami saling menutupi satu sama lain. Ya. Tapi untuk kegiatan-kegiatan besar, hanya yang kita perlukan adalah komunikasi yang baik. Itu perlu. Contohnya, kalau kita ke Ohoy membuat kegiatan skala mini, kita ketemu dengan kepala Ohoy atau pejabat di situ, pembina PAUD, guru-guru TK, guru-guru SD, SMP, SMA, sampaikan ini program kami, ini yang kami buat. Sesuatu yang baik kalau diterima ya pasti semua akan datang dengan baik dan gratis. Wow. Jadi ya segala sesuatu tidak perlu uang. Uang juga tapi tidak perlu banyak kalau kita melakukannya dengan tulus. Berarti sebenarnya bank uang itu sebenarnya ada di hati. Iya, ada hati. Ya? Di hati. Bicara soal hati ke hati. Ya. Jadi kalau hati ini terbuka dengan orang lain dengan motivasi yang baik, pasti uang itu juga akan keluar ya dari hati. Betul sekali, luar biasa. Nah, Kak Otis, ada begitu banyak ya orang-orang muda di luar sana, dan begitu pula dengan saya ya, yang punya istilahnya begini, punya pendidikan, punya gaji, ya katakanlah punya segalanya. Tapi secara pribadi saya juga mengakui bahwa belum bisa berbuat banyak ya untuk orang lain, berbuat banyak apalagi untuk daerah kita sendiri ya, daerah kita sendiri. Nah, mungkin ada pesan-pesan begitu dari Kak Otis kepada generasi muda untuk bagaimana tidak terpaku dengan uang, tapi bisa menggunakan hati yang sebenarnya kecil, tapi bisa menimbulkan kebahagiaan bagi banyak orang. Jadi mungkin pesan-pesan dari Kak Otis untuk kita anak-anak muda. Oke, pesan-pesan buat anak-anak muda. Yang pertama untuk teman-teman pemuda yang mungkin saja punya masa kelam seperti saya, segala sesuatu boleh padam, tapi kesempatan jangan pernah padam. Kita harus terus bangkit, tinggalkan masa lalu, dan saatnya untuk bangkit. Saya yang pesan kedua untuk teman-teman, lebih khususnya untuk teman-teman yang punya pendidikan tinggi, mari berbagi bersama dengan adik-adik yang ada di Kepulauan Kei, bukan cuma di kabupaten, tapi juga di kota, bukan cuma di pulau Kei kecil atau besar, tapi juga di pulau-pulau. Mari bergabung bersama-sama, kita membangun Kei dengan cara apa saja. Mungkin GKC, Gerakan Kei Cerdas, kami punya cara untuk mencintai Kei dengan gerakan ini dengan pendidikan non formal. Mungkin teman-teman lain juga bisa punya gerakan-gerakan lain untuk mengatakan kalau kalian mencintai Kei. Jadi kalau ada orang yang mengatakan mereka mencintai Kei tapi tidak melakukan, itu sama saja dengan bohong. Jadi mencintai Kei itu bukan sekedar hanya mengatakan mencintai Kei, tapi lakukan.
meskipun itu kecil. Terima kasih. Sahabat Suara Damai, luar biasa sekali cerita dari Kakak Otis ini. Dan tadi kita sudah dengar banyak hal. Jadi kita harus tetap mengutamakan hati untuk bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Jangan terpaku dengan uang, jangan terpaku dengan apapun, tapi gunakan semua yang kita punya untuk bisa menjadi inspirasi bagi